Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dalam kegiatan Gimian Kelompok ini. Selanjutnya saya akan menanyakan gimana Kak kabarnya untuk teman-teman. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Selanjutnya sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan ini dilancarkan dan dipermudahkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah belum mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum. Oh, belum ya. Oke, karena teman-teman semua belum pernah mengikuti kegiatan ini, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu salah satu layanan bantuan yang diberikan kepada individu melalui dinamika kelompok yang dipimpinnya yaitu pemimpin kelompok itu saya sendiri dan anggota kelompoknya yaitu teman-teman sekalian. Nah, dalam bimbingan kelompok mempunyai dinamika kelompok. Dinamika itu seperti suasana yang aktif dan dinamis antara sesama kelompok. Nah, dengan terjalinnya interaksi yang satu sama lain, komunikasi yang baik sehingga teman-teman semua dapat berani mengeluarkan pendapat teman-teman, mendapatkan informasi. Selanjutnya, bimbingan kelompok ini memiliki tujuan, yaitu dari tujuan dari kegiatan ini teman-teman diharapkan teman-teman semua mendapatkan informasi dan pemahaman dari topik pembahasan di berbagai aspek. Nah, topik yang dimaksudkan itu adalah topik yang berada dalam di luar diri yang berkaitan dengan isu-isu hangat yang sedang berkembang. Di dalam bimbingan kelompok ini mempunyai dua asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, yang kedua asas kesukarelaan. Nah, dari mana asas keterbukaan ini teman-teman semua harus terbuka untuk menyampaikan informasi dan mengungkapkan pendapat teman-teman. Yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, teman-teman di sini sudah sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, di sini teman-teman semua sudah sukarela ya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Teman-teman sudah pada kenal belum? Belum. Oh, belum ya. Oke. Nah, saya mempunyai permainan ya untuk supaya teman-teman semua bisa saling mengenal. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya menyebutkan nama lengkap dan cita-cita, contohnya Nur Komalasari, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nanti dilanjutkan di sebelah kiri saya. Oke, bisa dipahami? Iya. Oke, langsung aja ya. Oke. Nama saya Nur Komalasari, cita-cita saya menjadi dokter.
Nama saya Nisa Lutfiana Rojana, cita-cita saya sebagai dokter. Nama saya Anna Sabila, cita-cita saya menjadi pramugari. Selanjutnya, Nama saya Nur Fajriah, cita-cita saya mengumrohkan dan menghajikan kedua orang tua saya. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Mona Ananda, cita-cita saya dosen. Nama saya Maslina, cita-cita saya jadi dubes anak. Amin. Selanjutnya, Nama saya Maharani, cita-cita saya sebagai dosen. Nama saya Sri Munajat, cita-cita saya menjadi istri yang cukup. wah, Masya Allah. Dari perkenalan dan cita-cita teman-teman semua, Masya Allah, bagus semua ya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Baik teman-teman, yang saya sampaikan dari awal dari apa itu bimbingan kelompok, terus tujuannya dan asas-asasnya, apakah ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami? Paham ya, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu apakah teman-teman sudah siap dan bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap. Oke, alhamdulillah kalau teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya, dalam bimbingan kelompok ini mempunyai dua topik. Yang pertama yaitu ada topik tugas dan topik bebas. Yang dimana topik tugas ini yang menentukan itu pemimpin kelompoknya, dan topik bebas yang menentukannya yaitu teman-teman sekalian. Nah, untuk kesepakatan pembahasan topik ini, mau memilih topik tugas atau topik bebas? Tugas. Oke. Mungkin kalian memilih topik tugas, yaitu saya yang menentukannya. Topik yang saya akan bahas yaitu tentang kesehatan mental. Pembahasan pada kegiatan ini yaitu tentang kesehatan mental pada generasi Z. Nah, apa sih pendapat teman-teman sekalian, kesehatan pada generasi Z itu? Ada yang mau menanggapi atau pendapatnya? Silakan. Ya, saudari mengajar. Jadi kesehatan mental menurut saya itu adalah semua kondisi jiwa atau batin itu dalam keadaan tentram dan juga tenang gitu ya. Jadi tidak ada gangguan dari luar gitu, maksudnya tidak ada gangguan mental yang disebabkan dari mungkin stres gitu. Jadi jiwanya itu sedang tenang gitu. Oke, bagus. Apa yang pendapat dari kamu Najah, yaitu bahwasanya kesehatan mental itu kondisi seseorang yang sehat dan tenang. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, tidak ada ya. Oke, lanjut aja. Selain pengertian dari kesehatan mental itu ada beberapa ciri gitu ya. Apa sih ciri-ciri dari kesehatan mental itu? Maksudnya ciri-ciri dari orang yang mentalnya sehat. Ya, Bahagia, senyum yang lebar, ada lagi? cara menceriakan, terbuka juga sih secara aura. Lihat kan kalau misalkan orang yang stres tuh auranya bilang Ada lagi? sehat fisik, Habis ini. emosinya terkontrol. Baik, apa yang teman-teman sudah memberikan pendapat tentang ciri-ciri kesehatan mental itu sangat
Alif, bahwasanya ciri-ciri kesehatan mental itu berupa seseorang itu terlihat bahagia, terus terlihat ceria menceriakan, terus yang ketiga emosi dapat terkendali, fisiknya sehat, jasmani dan rohani. Nah, selanjutnya di dalam ciri-ciri kesehatan mental itu kan pastinya ada pengaruh ya atau penyebab gitu. Apa sih pengaruh dari kesehatan mental itu? Selanjutnya sejauh ini ada yang mau bertanya tentang kesehatan mental? Ya silakan. Kan tadi dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang sehat mental itu bahagia, terus cerah, menceriakan gitu ya, aura yang terlihat gitu. Tapi kan banyak orang gitu ya, tidak semua orang yang terlihat baik-baik aja itu dia baik-baik aja gitu, ngerti nggak sih? Jadi memang senyum, iya gitu. Orang yang bahagia juga belum tentu dia bahagia. Iya gitu, maksudnya belum tentu mentalnya sehat gitu tuh. Jadi ciri-ciri yang tadi disebutkan itu sebenarnya itu iya. Tapi kita tidak bisa melihat dari Dalam mental seseorang itu ya. Ngerti nggak? Lihat pertanyaannya. Ini teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Nisa? Jadi namanya Iya. Benji yang jawab ya. Mungkin lebih spesifiknya ya. Mungkin terlihat dari bahagia atau senyum lebar atau cara menceritakan itu kan emang betul gitu ya, tidak membuktikan bahwa orang itu akan sakit mentalnya. Tapi kita bisa lihat orang itu sehat atau sehat mentalnya atau tidak itu terlihat dari bagaimana dia mengolah emosi, bagaimana dalam dia bersikap, bagaimana dalam dia mengolah emosi, bagaimana dia menghadapi suatu permasalahan. Menurut saya ini sih. Tapi mungkin ada yang bisa Mungkin dari pertanyaan Nisa tadi, kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sehat mentalnya atau tidak sehat mentalnya itu kita bisa melakukan tes mungkin ya ke kayak ke psikolog gitu, ke bahwa tuh mereka punya tes khusus mungkin. gimana juga ya? Kan kalau misalkan ini kan misalkan lebih ke ciri-cirinya kan maksudnya itu bahagia itu kan belum tentu dia itu sehat mentalnya. Tapi kalau misalnya kita sudah meranah ke psikolog berarti bermasalah. Iya, itu bermasalah banget. Pasti senyum aja nggak bakal tampak tuh. Karena apa? Karena udah di psikolog itu udah masuk dengan stres lagi, tapi depresi. Oh, mungkin konseling gitu ya. Iya, mungkin kalau itu konseling bisa. Kan kalau Tapi kalau udah kan ya, pasti kita kayak gitu. Kan juga. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya. Selanjutnya dari pertanyaan Anissa, orang yang terlihat bahagia itu belum tentu sehat mental. Nah, jadi apakah yang menyebabkan seseorang itu tidak sehat mental? Ada yang mau berpendapat? Silakan. menjawab seseorang Ya. tidak sehat mentalnya, mungkin seorang ini memiliki masalah yang cukup berat tapi di rumah, di keluarga, atau di pertemanan. Berarti lingkungan pertemanan. Bisa lingkungan pertemanan
ada sehat mental yang pertama yaitu putus cinta, terus dapat penyebabnya dari lingkungan, pertemanan, keluarga, dan broken home. Sebelum saya melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, saya mempunyai speaking nih. Kita nyanyi dulu yuk supaya tidak mengantuk dan bisa fokus untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kita nyanyi bareng yuk. Ayo. Teman-teman tahu gak sih nyanyian lagu di sini senang Oke, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la Masih mengantuk gak teman-teman? Oke teman-teman, teman-teman dari penyebab seseorang tidak sehat mental itu bagaimana sih cara mengatasinya agar seseorang itu bisa kembali sehat mentalnya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan. Sering ceritanya sih, dan itu mungkin pertama itu bisa dengan orang tuanya gitu ya. Jadi dari orang tua juga harus bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah anaknya, keseharian anaknya. Itu juga kan bisa mengurangi mengurangi dari gangguan mental mungkin, atau kurang sehatnya mental. Jadi menambahkan dari ini kan bercerita ya. Mungkin jika seseorang ini memiliki masalah yang berakibat dia terganggu mentalnya, mungkin dengan bercerita ini bisa si teman yang diajak ceritanya atau orang tua yang diajak cerita itu bisa membantu keluar dari masalah ini gitu ya. Jadi bisa dari teman cerita itu bisa membantu seseorang untuk balik dari sehat mental. Iya, terus juga kan selain dari keluarga juga mungkin dia juga pasti punya teman atau punya yang itu juga yang berhubungan sama lihat tadi yang katanya penyebabnya itu mungkin putus cinta. Jadi dari putus cinta itu mungkin kita lebih berhati-hati dalam menjadi pasangan. Jadi kita bisa menjadikan pasangan mungkin cerita yang baik itu kan menjadikan solusi untuk kita tidak terlalu tertekan dalam mental yang tidak sehat. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Berkonsultasi ke konselor atau Lagi? Silakan. Selalu berpikir positif, karena ketika kita berpikir positif nanti stres kita juga bakal hilang. Jangan overthinking. Iya, Ya karena kan pikiran itu mempengaruhi mempengaruhi perasaan, kondisi ini misalnya. Ada lagi? Silakan. ya bisa dengan cara kita mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, mendengarkan apa ya, podcast yang positif gitu tentang satu mental, tentang cara bahasa Indonesia. Ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Rohaniannya ya. Ya. Baik teman-teman, karena sudah selesai kita sudah mengetahui apa itu kesehatan mental, terus bagaimana seseorang itu tidak bisa sehat mentalnya, kemudian penyebabnya dan cara mengatasinya. Baik teman-teman, siapa yang mau menyimpulkan tentang kesehatan mental ini?
Kalau tidak ada, saya tunjuk. Oke, karena tidak ada yang mau, ya udah saya tunjuk gitu. Nur Fajriah, silakan. Jadi kesimpulan dari kesehatan mental yaitu kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain. Oke, terima kasih Mbak Fajriah. Ya, sama-sama. Selanjutnya penyampaian pesan dan kesan. Siapa yang mau? Jadi kesannya saya sangat senang sekali karena tadi seru ya, ada permainan di sini dalam dunia ini. Terus saya juga menambah wawasan saya gitu tentang kesehatan mental ini. Terus kesannya, jadi kesannya untuk kita semua jangan terlalu overthinking dalam menghadapi masalah kita. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Baik, untuk pertemuan kegiatan ini, apakah mau dilanjut lusa atau minggu depan? Dengan 1 bulan yang kedua. Enggak apa bisa banget aja. Lebaran kan seminggu lagi. Berarti seminggu lalu. Iya. Nanti kita bahas di luar forum ini ya. Iya. Oke. Kegiatan ini sudah sampai di penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah sangat senang dalam kegiatan ini. Itu sangat luar biasa. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita melafalkan ayatul hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.